Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muthorib Nabil Ubaid, mahasiswa Unsia, program studi S1 PJJ Manajemen. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait laporan akhir tugas 2 yang digunakan sebagai ujian akhir semester mata kuliah ICT Literasi dengan dosen pengampu Bapak Agung Riyadi, Skom, Mkom. Nah, di video kali ini saya melanjutkan proposal saya, yaitu analisis studi kasus, pola penyebaran, dan dampak misinformasi di media sosial Indonesia. Pendahuluan, tantangan era industri 4.0, penyebaran misinformasi atau hoax merupakan salah satu tantangan terbesar. Arus informasi cepat melalui media sosial seperti TikTok, Twitter, WhatsApp seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan TIK yang memadai. Nah, menurut laporan Indeks Literasi Digital 2023, ditunjukkan bahwa pilar keamanan digital dan etika digital di Indonesia masih menjadi tantangan. Akibatnya, banyak berita bohong atau penipuan yang menyebar dalam hitungan jam. Nah, fokus proyek, masyarakat mungkin literat secara teknis, dapat mengoperasionalkan gadget atau gawai, namun belum literat secara kritis. Proyek ini atau analisa ini, laporan ini berfokus pada analisis postmortem, yaitu bedah kasus. Tujuannya itu membedah bagaimana sebuah hoax bisa viral, dari mana asalnya, tujuan narasi apa yang dibangun, dan platform apa yang berperan untuk memperoleh pemahaman praktis tentang keberadaan literasi TIK di dunia nyata. Untuk rumusan masalah terjadi masih sama dengan proposal, yaitu pertama identifikasi kasus, yaitu kasus hoax spesifik apa yang memiliki dampak signifikan di dalam 1 tahun terakhir, sebenarnya 1 hingga 2 tahun terakhir. Kemudian 2, pola penyebaran. Bagaimana pola dan arus penyebaran timeline dari kasus hoax tersebut di berbagai platform media sosial. Kemudian 3, narasi dan aktor. Siapa narasi kunci, teknik manipulasi apa yang digunakan, dan aktor apa yang berperan dalam viralitas hoax tersebut. Kemudian lesson learned atau pembelajaran apa yang dapat diambil untuk perbaikan program literasi TIK di masa depan. Nah, di dalam penelitian ini kami menggunakan desain pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus digital. Kasus yang dianalisis, kasus hoax, bantuan keluarga harapan PKH tahun 2024 yang beredar luas dan telah diklarifikasi tidak benar oleh Kominfo dan Komdiji. Nah, untuk subjek penelitiannya yaitu unggahan media sosial, pesan berantai Telegram, situs palsu, total palsu, dan artikel klarifikasi. Untuk penelitian sendiri, pertama kami melakukan identifikasi kasus hoax PKH, yaitu memantauan media sosial. Kedua, pengumpulan jejak digital, OSIN ringan, tangkapan layar asli pesan. Dan 3, analisis konten dan narasi berbahasa persuasif, janji dan bantuan. Kemudian tahap 4, analisis dampak, temuan, dan rasio kebocoran data. Dan tahap terakhir, penyusunan laporan akhir. Nah, dari proposal sebelumnya, kami mendapatkan hasil dan pembahasan berikut. Nah, jadi kasus hoax atau misinformasi spesifik. Jadi kami mengambil yang sebelumnya 1, akhirnya kami mengambil 2. Dalam 1 hingga 2 tahun terakhir terdapat kasus hoax, yaitu hoax PKH yang paling menonjol. Jadi yang pertama kasus hoax PKH di 2024. Kasus hoax PKH di 2024 ini muncul di pertengahan tahun 2024. Menyebar cepat melalui Facebook, WhatsApp, dan Telegram. Narasinya menjanjikan dana bansos yang cair langsung apabila warga mendaftar melalui tautan yang tertera atau menekan tombol pesan atau daftar sekarang. Nah, kasus hoax PKH 2024 ini memanfaatkan urgensi ekonomi, menggunakan gaya bahasa yang mendesak, dan mencatut logo Kemensos. Klarifikasi resmi, Kominfo dan Mafindo menegaskan bahwa pendaftaran hanya melalui DTKS Kemensos. Nah, kemudian yang kedua kasus PKH hoax PKH 2025 muncul awal 2025. Mirip dengan kasus hoax PKH 2024, narasi juga menjanjikan dana bantuan ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Pendaftaran melalui tautan atau tombol yang tertera, pesan berantai diklaim lewat WhatsApp, Telegram, dan video TikTok. Selain clickbait, nominal besar, hoax ini meminta data pribadi atau phishing, sehingga berpotensi phishing. Nah,
juga sama, memanfaatkan urgensi ekonomi, menggunakan bahasa mendesak, dan mencatut logo Kemensos. Klasifikasi resmi, Kominfo atau Menminfo menegaskan bahwa pendaftaran hanya melalui DTKS Kemensos. Nah, berikut saya lampirkan tabel bukti digital. Kasus hoax PKH 2024 ada di Facebook pertengahan akhir 2024. Nah, untuk akunnya akun di blur. Untuk isi hoaxnya, ayo segera daftarkan dan dapatkan bantuan sosial. Fokus analisis klaim tautan resmi, analisis singkat, nama lembaga dicatut dan tautan palsu. PKH 2024 lagi melalui WhatsApp, tanggal pertengahan hingga akhir 2024, akun melalui grup keluarga atau nomor individu, isi hoax sama seperti di Facebook, fokus analisis pesan berantai. Nah, disebarkan cepat tanpa verifikasi. Kemudian kasus PKH 2025, platformnya melalui Telegram, tanggal awal 2025 untuk akun atau grupnya channel anonim, isi hoaxnya PKH 2025 1,5 Rp 1,5 juta segera daftar. Fokus analisis pencurian data, analisis singkat tautan phishing mengatasnamakan Kominfo. PKH 2025 Facebook, tanggalnya awal 2025, untuk akunnya sendiri di blur, di beranda Facebook. Isi hoax bantuan PKH 2025, fokus analisis redirect tautan, mengarahkan ke tautan hoax. Nah, berikut pola dan alur penyebaran atau timeline hoax PKH 2024 itu menyebar melalui Facebook, grup lokal dengan judul menarik, kemudian dilanjutkan WhatsApp, keluarga atau komunitas, link diteruskan tanpa verifikasi, yang berakhir di Telegram, namakan narasi yang sedikit dimodifikasi tapi tetap klaim tautan resmi. Dan timeline hoax PKH 2025 melalui Telegram juga, melalui Telegram, kalau sebelumnya Facebook ini melalui Telegram, yang menjadi platform awal dengan grup dan channel anonim menyebar link phishing. Kemudian lanjut melalui Facebook menampilkan versi clickbait dengan nominal bantuan tinggi dan deadline cepat. Yang terakhir TikTok menyebarkan video singkat yang mengarah penonton ke tautan hoax. Nah, ini narasi kunci, teknik manipulasi dan aktor. Untuk narasi kuncinya, narasi sendiri di PKH 2024 yaitu narasinya daftar bansos dengan mudah. Untuk PKH 2025 PKH dapat ratusan ribu hingga jutaan rupiah per orang. Untuk teknik manipulasinya yaitu pencatutan logo lembaga resmi seperti Kominfo dan Kemensos. Tekniknya juga clickbait atau menggunakan nominal besar dan bahasa menjebak, menggunakan fear mongering atau kuota terbatas, tekanan psikologis, dan phishing data. Namun phishing data hanya ada di PKH 2025. Untuk aktornya sendiri, aktor utama PKH 2024 yaitu grup Facebook dan WhatsApp lokal. Untuk PKH 2025 yaitu akun anonim di Telegram dan akun semi anonim di Facebook. Nah, belasaran dan rekomendasi yang dapat digunakan untuk literasi TIK dari kedua kasus hoax PKH tersebut, yaitu yang pertama verifikasi sumber informasi. Nah, kita harus selalu cek sumber resmi pemerintah sebelum klik tautan dan membagikan informasi. Kemudian kita juga harus waspada data pribadi, jangan mudah membagikan data pribadi melalui link yang tidak resmi. Kemudian juga kita harus mengedukasi berbasis kasus nyata. Contohnya kasus hoax PKH tersebut bisa dijadikan contoh nyata dalam pelatihan literasi digital. Kita juga harus perhatian multi platform, yaitu hoax menyebar di beberapa platform. Literasi TIK harus menekankan cross platform awareness. Kita juga harus bisa mendeteksi bahasa manipulatif. Masyarakat harus mampu atau kita harus mampu mengenali clickbait, fear mongering, dan janji bantuan instan sebagai indikator hoax. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari analisis ini yaitu umumnya kasus hoax menargetkan bantuan sosial masih menjadi fenomena serius. Contohnya kasus PKH 2024 yang menekankan janji pencairan dana langsung melalui tombol atau tonton tertentu. Kasus PKH 2025 yang mirip dengan kasus hoax PKH 2024 namun menambah dimensi phishing atau pencurian data pribadi. Dan kedua kasus tersebut menunjukkan informasi palsu yang memanfaatkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan psikologi masyarakat untuk menciptakan urgensi penyebaran yang cepat. Pola penyebaran multiplatform PKH 2024, Facebook, WA, Telegram, PKH 2025, Telegram, Facebook, TikTok. Pesan berantai, bahasa mendesak, dan janji instan adalah faktor
yang dapat membuat hoax tersebut cepat viral. Nah, teknik manipulasi juga menggunakan clickbait, fearmongering, pencatutan logo resmi hingga phishing data pribadi dirancang strategis untuk memaksimalkan jangkauan dan menimbulkan kepanikan. Nah, aktor yang terlibat bukan hanya akun anonim, tetapi juga grup komunitas lokal yang berfungsi sebagai penguat penyebaran pesan. Rendahnya literasi digital dapat membuat masyarakat rentan meneruskan pesan ini atau hoax ini tanpa verifikasi. Nah, saran atas analisa ini yaitu yang pertama, edukasi literasi digital berbasis kasus nyata. Nah, dari kasus PK 2025 dan 2024 dapat dijadikan bahan pelatihan untuk mengenali tautan palsu, logo disatu dan bahasa persuasif. Logo palsu dan bahasa persuasif. Kemudian sosialisasi kanal resmi pemerintah harus diperkuat. Jadi pemerintah harus menyediakan informasi yang mudah diakses agar masyarakat selalu dapat mengecek sumber yang benar. Kemudian literasi digital menekankan secara multiplatform, masyarakat perlu dibekali kemampuan menganalisis hoax lintas platform. Dan yang keempat, masyarakat perlu diajarkan melindungi data pribadi, yaitu simulasi pengenalan tautan palsu untuk mencegah phishing data pribadi. Dan yang kelima, monitoring dan evaluasi program literasi digital secara berkala, yaitu survei pasca program untuk menilai efektivitas dan memahami tren hoax terbaru. Nah, berikut penjelasan yang dapat sampaikan terkait analisa hoax di tahun 2024-2025. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan semoga penjelasan saya dan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.